Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Before presenting about the oligopoly market, I will introduce my name and the names of my friends. My name is Rai and my friends Azhar, Nirina, Aziza, Arini, Eva, and Debbie. They are our team in compiling this team. Definition of an oligopoly market. In language, the definition of oligopoly market comes from two words, namely oligo and poly. Oligo itself means several and poly seller, so it can be concluded that the oligopoly market is a market in which there are only a few producers or sellers. Characteristic of oligopoly market. 1. Three are multi-manufacturer. Dalam pengertiannya sudah jelas bahwa hanya terdapat beberapa produsen sehingga perusahaan ini dapat mempengaruhi harga produk. 2. Producer are independent. Setiap keputusan yang diambil oleh suatu produsen maka akan berdampak terhadap produsen ini. Money consume. Di sini sangat jelas dikarenakan kita bisa melihat dari contoh konsumen omnivotif dan konsumen telepon seluler yang sangat banyak. For intervention in fair interval. Walaupun di dalam pasar oligopoli ini hanya terdapat beberapa produsen, tapi dengan adanya iklan yang mungkin memilih brand dan ambasador yang terkenal atau lainnya dapat bisa sekali mempengaruhi keputusan konsumen untuk memiliki suatu produk. 5. Tingkat keuntungan yang tertinggi. Hal ini timbul karena kekuatan pasar yang besar dan juga kecenderungan perusahaan-perusahaan besar untuk menghindari persaingan langsung. Hal ini juga memiliki dampak negatif untuk para konsumen karena harganya terlalu tinggi. 6. Produsen sebagai benchmark. Karena di sini hanya terdapat beberapa produsen atau perusahaan, jadi produsen bisa mempengaruhi harga pasar, misalkan saja dengan mengurangi produksi barang. 7. Produksi bersifat homogen dan heterogen. Walaupun cenderung bersaing dengan menjual barang yang sama atau hidrogen, dan termaksud pasar dengan persaingan tidak sempurna. Tidak menutupi kemungkinan pasar oligopoli ini akan bersaing dengan barang yang berbeda jenis atau heterogen. 8. Produsen baru sulit bergabung dengan pasar. Kesulitan ini dapat disebabkan oleh kuatnya beberapa produsen lama atau produsen yang sudah menguasai pangsa pasar. Jadi ketika ada produsen baru yang ingin masuk akan kesulitan. Of oligopoly market. 1. Alternative product choice. Alternatif pilihan produk. Karena dalam pasar oligopoli hanya memiliki beberapa produsen atau perusahaan yang dapat membuat konsumen dapat memilih alternatif yang cocok dengan kebutuhan mereka. 2. Producer stability. Kestabilan produsen. Dalam pasar oligopoli, perusahaan memiliki daya tahan yang kuat terhadap fluktuasi ekonomi dan perubahan dalam permintaan pasar atau perusahaan yang memiliki sifat crash market. And disadvantage. 1. Potential for collusion and cartels. Berpotensi menimbulkan kolusi dan kartel. Jadi, kolusi ini merupakan perjanjian antara produsen atau perusahaan dalam menentukan jumlah produksi dan harga di pasaran. Sedangkan kartel kelompok produsen yang melakukan kolusi, kartel juga merupakan persaingan yang tidak sehat. Akhirnya, kolusi dan kartel menyebabkan kerugian bagi konsumen dikarenakan harga cenderung tinggi. 2. Price tend to be high. Harga cenderung tinggi. Jika dianalisis bagaimana kondisi harga dan pasar di pasar oligopoli jika hanya terdapat beberapa produsen, namun konsumennya banyak, lalu produsennya bersifat price maker, dan belum lagi potensi kolusi dan kartel.
oligopoly market curve. The shape of the oligopoly market curve is called the Kankit demand curve because of the action and reaction of the sellers. Yang dimana pada kurva pasar oligopoli ini ada patahan yang disebabkan oleh garis yang berbentuk landai dan garis yang berbentuk curam yang menimbulkan patahan. Pada garis yang berbentuk landai atau segmen pertama, permintaan ini tidak terlalu sensitif pada perubahan harga dan memiliki elastisitas yang rendah. Jadi di mana perusahaan yang ingin menaikkan suatu produk menaikkan harga suatu produknya, perusahaan lain tidak harus ikut menaikkan harganya dengan harapan konsumen dapat membeli produk kepada perusahaan yang tidak menaikkan harga. Sedangkan pada kurva yang garisnya berbentuk curam atau segmen kedua, permintaan ini sangat sensitif terhadap perubahan harga, yang dimana memiliki elastisitas permintaan yang tinggi juga. Pada kurva yang berbentuk curam, jika suatu perusahaan ingin menurunkan harga, maka perusahaan lainnya harus ikut menurunkan harga dengan tujuan agar tetap bersaing dengan perusahaan lainnya. Setelah terbentuknya dua garis, maka akan terdapat garis pemisah antara kedua segmen yang kemudian disebut dengan titik patah pada kurva. Jadi itu yang menyebabkan kurva pasar oligopoli ini sebagai kurva patah. Conclusion: an oligopoly market is a market and dominated by a few large firms, which can result in certain advantage and disadvantage. Some advantage of oligopoly market are alternative product choices and producer stability. However, oligopoly market also have some disadvantage, such as the potential for collusion and difficulties, high prices, and lack of product quality innovation. Advice: to capitalize on the advantage of oligopoly market and improve their weaknesses. The government can promote fair competition, maintain price stability, supervise acquisition, and encourage strategic partnership. By taking the right action, oligopoly market can provide benefit to consumer and generate innovation and profit for the firms involved. This was our presentation about oligopoly market. We hope that what we convey can be material for knowledge for all of us. Hopefully it will be accepted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.